Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan mencoba membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana cara membuat logo menggunakan aplikasi yang disebut dengan Infinite Design. Nah, ini dia aplikasinya ya, di Lingkari. Nah, jadi aplikasi itu bisa kalian dapatkan di Play Store. Nah, tapi jika kalian mencari di Play Store, biasanya aplikasi ini diminta untuk berbayar nanti. Nah, dan jika kalian ingin mendapatkan secara gratis, kalian bisa download aplikasinya melalui deskripsi video yang ada di bawah. Oke, sebelum kita mulai membuat logo menggunakan aplikasi ini, Pak Guru mau tampilkan dulu beberapa jenis logo seperti yang kita lihat di sini. Ada logo abstrak seperti ini contohnya, kemudian ada logo maskot, kemudian ada logo combination mark yaitu kombinasi antara abstrak dan tulisan. Ada juga logo terdiri dari huruf saja ini kayak NASA, kemudian ada watermark kayak Google dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga nih contoh logo. Ini logo Volkswagen ya. Ini logo terdiri dari huruf P dan W yang diatur sedemikian rupa. Bahkan di sini ada juga logo yang dijual di Shopee. Nah ya, ini ada Shopee, logonya logo nama-nama ini ya. Ini logo nama Amel terdiri dari huruf A yang dimodif sedemikian rupa, kemudian ada M dan seterusnya. Ini ada Michael. Nah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba membuat sebuah logo yang dengan tema ya, nama kalian. Nah, kita akan buat seperti ini menggunakan aplikasi yang telah di-download tadi, yaitu Infinite Design. Oke. Nah, jadi kita akan coba buka aplikasinya. Nah, tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang kasih contoh ya tentang beberapa macam logo. Sekarang kita akan buka aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi Infinite Design ini tampilan pertamanya seperti ini. Nah, kemudian untuk membuka layar baru, pertama kalian klik yang lambang baru ini. Nah, di sini ya, icon baru. Oke, kemudian kita klik saja. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini yang tanpa batas ini, jika kalian biarkan centangan tanpa batas, maka nanti layarnya akan besar sekali ya, tanpa batas, seperti namanya. Nah, tetapi untuk membuat logo ini kan nanti kita akan mencoba membuat persegi saja ya. Nah, jadi centangan itu kita hapus. Oke. Kemudian, nah di sini angka 2000 ini ya kan, ada 2000 dan 1700. Jika ingin membuat persegi artinya berarti lebar sama tingginya harus sama. Oke. Nah, jadi kita pakai misalnya di sini 2000, maka tingginya juga kita gunakan 2000. Oke, tinggal kita klik saja, kemudian ketik di keyboard. Oke, kemudian klik tanda buat. Oke, seperti ini. Oke, nah jadi layarnya ini seperti ini ya, persegi seperti yang kita buat tadi karena lebar sama tingginya sama. Nah, jadi kalian bisa gunakan dua jari untuk memperbesar atau memperkecil layar tersebut. Oke, kemudian di sini Pak Guru mau jelaskan tentang cara menggunakan alatnya ya. Jadi ada beberapa alat ada di sini dan juga ada di bagian sini. Oke. Nah, jadi pertama kita pelajari yang pertama saja dulu, yang ini ya. Nah, ini pertama. Oke. Jadi alat di sini cara gunakannya tinggal kita klik ini pen ya. Nah, nanti di dalam pen ini ada beberapa macam pilihan. Ada ink, ada dust, kemudian di sampingnya di sini ada ballpen, ada lasso, ada tripod, maker dan seterusnya. Tinggal kita klik saja, nanti akan ada macam-macam pilihan. Oke, misalnya pertama kita gunakan yang ink, kemudian kita pilih yang ballpen misalnya ya. Nah, kita klik saja ballpennya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin coba garis, tinggal kalian goreskan saja jarinya seperti ini, terserah. Nah, ini ukurannya kan kecil. Jika ingin membesarkan ukurannya, tinggal kita klik pada bagian yang ini. Oke. Kemudian untuk warna pada bagian yang ini, kemudian untuk transparansi ya pada bagian ini, dan yang satunya ini adalah untuk menghapus. Oke. Sekarang kita coba, kita ingin membesarkannya ya, membesarkan garisnya, bisa kita gunakan yang ini ya, membesarkan. Tinggal kita klik saja.
Oke, klik. Oke, kemudian kita lebarkan. Nah, seperti ini. Kalau full kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini kan semakin besar garisnya kan. Nah, itu fungsinya. Kemudian misalnya jika ingin lebih besar lagi, kalian bisa klik yang pen lagi. Sini, misalnya pilih yang pad maker seperti ini. Maka, wow, sangat besar sekali ya. Kalau ingin kecilkan, tinggal kita klik lagi. Boleh kecilkan, saya kebutuhan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Dan jika ingin menghapus, boleh kalian klik hapus seperti ini secara manual. Atau boleh kalian klik yang backspace saja. Ini backspace-nya ya untuk kembali. Oke. Klik backspace sampai bagian yang kita inginkan. Oke, yang itu ya pada menu yang ada di sini. Alat yang ada di sini. Selanjutnya kita bahas yang ada di sini. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, jadi alat yang ada di sana tinggal kita klik saja. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada beberapa pilihan peralatan, banyak sekali di sini. Ada yang untuk mindah, kemudian ada yang untuk mengedit. Nah, nanti yang sering kita gunakan di sini ada lingkaran, ada persegi, dan yang paling handal adalah pena. Ini menurutnya Pak Guru nih ya, yang sering kita gunakan untuk ngedit ada pena. Nah, cara gunakannya seperti biasa ya. Misalnya pertama kita gunakan lingkaran, maka kita klik saja lingkarannya. Kita klik. Nah, maka di sini nanti akan aktif lingkaran tuh. Oke, jika muncul di sana berarti lingkarannya aktif dan setiap kita lakukan goresan, maka akan terbentuk sebuah lingkaran. Oke. Jadi lingkarannya aktif, kemudian kita pilih kuasnya seperti ini yang ada di sini ya, kita aktifin kuas. Oke, salah. Ini kita aktifin kuas nih. Nah, maka setiap melakukan goresan maka akan terbentuk sebuah lingkaran. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Link, kemudian kita maka akan terbentuk sebuah lingkaran seperti ini. Nah, oke. Kalau untuk menghentikannya ini kapanpun kita lakukan gores seperti ini akan terbentuk lingkaran. Jika ingin berhenti tinggal kita klik kembali. Oke, sampai dia hilang. Klik hilang, maka ketika lakukan goresan kembali maka akan seperti biasa. Nah, itu jika menggunakan lingkaran. Dan bagaimana kalau ada pertanyaan bagaimana caranya supaya garis lingkarannya lebih besar, sama dengan yang tadi ya. Tinggal kita atur yang ada di sini. Oke, kemudian kita besarkan. Oke, lebarkan seperti ini. Kemudian kita klik lingkaran, klik di sini, kemudian pilih lingkaran, kemudian kita buat maka lingkarannya akan semakin besar garisnya. Oke. Nah, itu yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, kita backspace dulu sampai hilang. Yang kedua, kalau cara menggunakan kotak atau garis sama ya. Nah, di sini yang mau diajarkan adalah cara menggunakan pena. Oke, klik lagi penanya. Kemudian di sini tandanya aktif. Oke. Kemudian kita atur besar penanya. Jadi besar pena yang ada di sini, Oke, kita kembali dulu terpencet. Oke. Nah, jadi besar pena yang ada di sini akan berpengaruh, bukan berpengaruh, ya berkaitan dengan yang ada di sini. Oke. Nah, jadi pertama, misalnya kita coba ya, kita akan menjalankan sebuah tool pena. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, ini besarnya. Nah, kemudian caranya itu bisa kita klik-klik di jari seperti ini, bisa bengkok ya. Bisa kita sambung kemanapun yang kita inginkan. Oke. Dan ini bisa kita lengkung-lengkungin kembali. Misalnya pada bagian ini bisa kita arahkan setiap titiknya. Bahkan jika tidak ada titik seperti ini, tengah misalnya tidak ada titik, bisa kita bengkokkan juga dengan cara mengklik pada bagian itu. Misalnya contoh di sini kita klik ya. Nih. Nah, bisa dia. Nah, oke, kelebihan yang kedua menggunakan pena ini. Nah, ketika di sini misalnya ini kan siku-siku tajam ya, sementara yang ini tidak. Oke. Nah, tidak siku ya, maksudnya tidak tajam. Nah, untuk merubahnya menjadi siku atau tajam, maka tinggal kita klik saja tanda titiknya. Oke, misalnya pertama kita lakukan pada yang tajam ini, supaya tidak siku, maka tinggal kita klik saja tanda titiknya, seperti ini, maka dia akan berhenti siku. Nah, dan sebaliknya bagaimana cara kembalikan? Tinggal kita klik lagi. Oke, itu yang tool yang pertama.
Kemudian bagaimana cara besarkan garis? Ingat tetap ya, caranya sama, tinggal kita rubah yang di sini. Oke, mau kecilkan misalnya seperti ini, tinggal kita tarik seperti ini, makanya kecil lagi nih kan, seperti ini. Kalau mau besarkan, klik saja, besarkan. Oke, itu ya cara menggunakan penanya. Kemudian yang lain seperti ini, ada tool move. Nah, jika ingin pindah ya, oh ya, saya lupa tadi, Pak Guru lupa. Jika sudah selesai membuat garis, jangan lupa kalian klik yang tanda panah di sini. Nah, ini artinya kita membuat garisnya selesai ya, dan bisa kita tambah kembali. Misalnya seperti ini. Nah, Pak Guru buat klik. Kali ini kalau tidak klik selesai kan kita klik bagaimana, kali akan tersambung. Tapi jika klik selesai, kemudian kalian bisa juga buat garis baru, misalnya lewat mana saja, dan tidak terhubung dengan garis yang pertama. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian kita kembali lagi, kembalikan, hapus saja biar tidak banyak layarnya. Wah, kembali, ulang. Nah, kita tutup ya. Nah, ini kemudian untuk menambahkan layar, nah seperti ini kan ada layar, bisa kalian klik yang ada di sini. Oke, layarnya ada di sini ya. Nah, kita klik. Nah, maka di sini ada layar yang pernah kita buat di sini untuk gambarnya. Akan muncul layar satu, ini hanya satu layar. Kemudian gambar yang ada di sini akan nampak di sana ya. Oke. Kemudian untuk nambah layar, tinggal kita klik tanda tambah yang ada di atas. Oke, misalnya kita coba buat 2 layar, klik tanda tambah. Nah, seperti ini 2 kali, maka akan terbentuk 2 layar. Nah, jadi layar yang pertama, layar kedua, layar 3, dan bisa banyak layar-layar yang selanjutnya. Nah, jadi jika ingin menyembunyikan atau membuat transparasi layar yang paling bawah, misalnya seperti ini, tinggal kalian klik saja. Nah, ini misalnya ingin kalian menjiplak sebuah gambar, nanti kan biasanya yang ini kita buat agak buram ya. Berarti tinggal kita klik saja layar yang itu. Oke, klik 2 kali. Salah, kita kembali. Klik 2 kali sehingga muncul di sini opacity-nya bisa kita kurangi. Ya, begitu ya. Nah, seperti ini. Oke, jika ingin menghapus, klik lagi. Di sini juga ada tulisan hapus. Klik hapus, maka layarnya akan hilang. Dan kalian bisa menggambar di layar yang baru. Nah, sekarang dari beberapa alat ini itu yang sering kita gunakan. Kemudian yang ini, alat-alat yang ini kan banyak isi, berarti untuk kita memberikan warna berupa satu warna ya. Kemudian ini ada gradient, berarti buat warna gradasi. Nah, dan sini banyak sekali peralatan-peralatan yang lain. Nah, tapi yang sering kita gunakan yang tadi ya, dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas kita hari ini untuk membuat logo. Oke, nah sekarang kita coba ya. Nah, jadi kita akan membuat logo seperti ini. Ini tugasnya nanti ya, membuat logo berdasarkan nama kalian. Nah, jadi logo-logo tersebut atau nama kalian susun sedemikian rupa, buat sketsanya dulu. Setelah itu nanti kita akan buat bagusnya itu menggunakan aplikasi tadi. Oke, jadi misalnya seperti ini ya. Jadi kita buat sketsa. Nah, jadi di sini Pak Guru buat sketsa di sini saja ya. Tapi kalau kalian nanti bisa buat sketsanya di kertas ya. Nah, anggap di sini ya, Pak Guru gunakan tool pen seperti ini. Kemudian buat sketsa, nama Pak Guru kan Riyadi ya, Riyadi. Oke. Nah, jadi misalnya rencananya Pak Guru ya, untuk membuat nama ini menjadi sebuah logo kayak tadi, misalnya Pak Guru akan membuatnya di dalam sebuah lingkaran. Oke. Kemudian yang pertama huruf R. Oke, mungkin Pak Guru akan buat di sini R-nya. Oke. Kemudian I, Pak Guru rencananya buat di sini, misalnya seperti ini. Kemudian ada Y, bisa seperti ini. Oke. Kemudian apa ya, A ya? Gimana ya? Oh, mungkin A-nya mungkin di sini. Oke. Kemudian D, D-nya sudah terbentuk ini ya dari lingkarannya, tinggal I, tinggal kita buat seperti ini. Nah, ini contoh.
Nah, bagaimana cara kita membuatnya nanti menggunakan alat-alat yang sudah kita pelajari tadi, misalnya menggunakan bolpen yang ada di sini. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, jadi anggap yang ini sketsa kita ya, sketsa. Nah, jadi pada bagian ini, oke, Pak Guru akan, nah ini sketsanya di layar pertama ya, kemudian tinggal kita kurangi opacity-nya saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita, karena di layar pertama ada kita buat sketsa, maka kita menggambar di layar yang kedua. Seperti ini ya. Oke, kita klik layar yang ini, kedua, sampai dia berwarna biru seperti itu. Nah, kemudian kita gambar yang ini. Nah, jadi seperti kita lihat pertama di sini ada lingkaran. Maka kita bisa gunakan lingkaran yang ada di sini. Oke, ini lingkaran. Klik. Nah, ini tanda lingkarannya aktif ya, seperti yang dijelaskan tadi. Oke, kemudian kita cek lingkarannya bentuknya seperti apa. Oke, seperti ini. Menurutnya Pak Guru ini kurang lebar ya, atau kurang besar garisnya. Nah, maka Pak Guru besarkan di sini menggunakan misalnya yang paling besar. Coba kita cek. Oke, mungkin ini cukup ya. Nah, jadi di sini buat lingkaran seperti ini. Oke. Kemudian huruf R-nya, nah ini Pak Guru tidak gunakan lingkaran lagi, tapi mau menggunakan pena yang ada di sini. Oke ya, pena. Oke, tinggal kita klik saja, aktifin penanya. Oke, ini aktif ya. Oke, kemudian kita buat aplikasinya, buat garisnya ya. Nah, jadi ini bisa kita besarkan menggunakan dua jari ya, kayak dicubit-cubit kalau mau mengecilkan. Oke, kemudian kita klik di sini. Oke, misalnya rencananya seperti ini. Oke, nah jadi huruf-huruf R yang begini tadi kan bisa kita rubah posisinya. Misal ini menurut kita kurang tinggi, bisa kita tinggikan seperti ini. Jika ini menurutnya kurang langkung, bisa kita langkungin. Nah, kalau yang ini menurut kita dia terlalu tajam, misalnya mau dalam bentuk tidak tajam, tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, bisa. Oke, R. Oke, kemudian ini yang pertama bisa kita sambung, panjangin. Kemudian I ya, nah nanti tinggal kita lanjut saja I-nya ke sini. Nah, ini kan. Nah, nanti Pak Guru harapkan kalian bisa membuat yang lebih bagus. Nah, jadi kalau Pak Guru lanjutkan Y ini sini kan pasti akan nyambung ya. Nah, maka biasanya kita klik kembali, kita oke-kan saja dulu. Lingkaran yang ada sini, tanda checklistnya itu menunjukkan bahwa kita sudah selesai membuat garis pertama. Oke, tinggal kita klik saja. Oke, dan kita lanjutkan buat garis Y-nya. Oke, misalnya itu Y-nya. Klik masih ini aktif ya, masih aktif. Salah, kita back. Nah, ini kan masih aktif. Oke, kita lanjutkan buat Y di sini. Oke, kita klik ke atas, lurusin. Oke, kemudian Y-nya ke sini. Oke, tinggal klik OK. Kemudian kita lanjutkan kembali di sini. Lanjut ke sini. Oke, kita klik OK kembali. Kemudian A seperti ini. Kemudian ke sini, klik OK lagi, checklist. Kemudian A. Oke, ini sesuai sketsa yang kita buat ya. Oke, kemudian yang terakhir huruf I-nya, I-nya di sini. Oke. Nah, oke. Seperti ini. Dan mungkin kita tambahin lingkaran ya untuk hurufnya, maka kita gunakan lingkaran. Oke. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, dan jika posisinya kurang tepat, bisa kita gunakan tool mop ya. Nah, di sini ada tool mop. Klik saja kayak tadi, pilih yang mop atau pindah pertama. Kemudian klik bagian yang akan dipindah. Misalnya kita ingin pindah yang ini ya, biar lebih posisinya di tengah. Oke, jadi kita gunakan tool mop tadi ya, ini aktif ya, tool pindahnya. Tinggal kita klik saja bagian itu, nah, kemudian kita posisikan di bagian yang kita inginkan. Oke, lebih bawah lagi. Oke, mungkin cukup ya, seperti ini. Tinggal kita klik kembali tool itu untuk berhenti menggunakannya. Klik dan selesai. Nah, jadi seperti ini logo yang kita akan coba buat.
Nah, Pak Guru harapkan kalian bisa membuat yang lebih bagus lagi dan yang lebih simpel dan lebih keren. Nah, jadi kalau sudah seperti ini sketsanya boleh kita hapus atau kita hilangkan. Jadi caranya, ini kan sketsa yang tadi yang kita buat, tinggal kita klik saja kemudian pilih hapus. Hapus. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh saja. Semoga kalian bisa membuat yang lebih bagus dan itu menjadi tugasnya hari ini. Kalian gunakan aplikasi Ibis Paint atau yang tadi dibagikan Infinite Design untuk bisa membuat logo dengan tema nama kalian. Oke. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.